Selamat pagi semuanya. Adil Katalino, Bacura Min Kasaruga, Basengat Kajubata. Perkenalkan, nama saya Yuliana sebagai pemateri terakhir mata kuliah retorika diampu oleh Ibu Ursula Dwi Oktaviani MPD dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Persada Katulistiwa Sinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi berdiskusi dan berargumentasi. Baik, langsung saja saya ke materi pertama, yaitu berdiskusi. Sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang diskusi. Di sini saya akan mengulangi sedikit materi tentang berdiskusi dan saya juga akan menjelaskan materi selanjutnya. Kata diskusi berasal dari kata discussus dari bahasa Latin yang berarti bertukar pendapat. Yang terlibat dalam diskusi ada moderator, audiens, serta tamu. Dalam moderator, tentu saja ada syarat menjadi moderator yang baik. Pertama, moderator harus mengerti aturan diskusi agar diskusi berjalan dengan lancar. Yang kedua, moderator harus bersikap sabar, rendah hati, dan menguasai pendapat setiap pembicara. Ketiga, harus jujur, ramah, dan tidak berat. Artinya sebagai moderator harus sama rata, tidak membeda-bedakan pendapat. Yang keempat, moderator harus dapat menghidupkan suasana diskusi agar dapat berdiskusi tidak membosankan minat para audiens. Yang kelima, dalam memberikan tanggapan selalu bersikap objektif, di mana harus memperhatikan sikap, berlaku, dan pola pikir yang didasari oleh fakta, data, dan informasi yang konkret. Sedangkan syarat-syarat peserta diskusi yang baik, yang A, peserta harus memenuhi aturan main diskusi. Misalnya, dalam diskusi tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Yang B, memahami dan menguasai materi diskusi. Artinya, peserta dalam memahami apa yang menjadi isu pokok suatu diskusi. Yang C, aktif mengembangkan buah pikiran. Artinya, peserta juga dipersilakan untuk mengemukakan pendapat. Yang D, menghargai pendapat orang lain. Artinya, peserta bisa menghargai pendapat orang lain. Yang E, menghindari sikap emosional. Artinya, dalam emosional, peserta tidak bisa memaksakan pendapatnya harus diterima. Yang F, berbicara dengan sopan dan jelas, serta tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya, yang G, tidak takut dikritik dan berani melontarkan pikiran. Artinya, percaya diri dalam berpendapat. Yang H, berani berpendapat dan berbicara dengan terbuka. Artinya, dalam berpendapat harus sopan, singkat, dan jelas. Yang I, tidak mengecewakan orang. Artinya, dalam berpendapat harus menunjukkan pendapat yang memuaskan secara fakta. Selanjutnya, materi tata pelaksanaan diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok, beberapa orang bertukar pikiran tentang masalah khusus untuk mencari pemecahan masalah. Yang didiskusikan harus dirumuskan sebaik-baiknya sehingga terbatas pada masalah yang konkret sehingga tidak ada beberapa masalah yang dibahas berulang-ulang atau timpang tindih. Materi selanjutnya yaitu berargumentasi. Berargumentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumen adalah alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat suatu pendapat. Argumen bisa juga digunakan untuk menolak suatu pendirian, ide, pikiran, atau gagasan. Syarat berargumen yang baik yaitu pertama, selalu menggunakan tutur kata yang halus dan sopan. Artinya, menggunakan bahasa yang sopan merupakan awal dalam memulai debat. Dengan menggunakan tutur kata yang sopan, kita dapat membuat orang lebih memahami maksud perkataan kita, tetapi kita juga lebih dihargai oleh orang lain.
Yang kedua, jangan serang orangnya tetapi serang pendapatnya. Artinya, mempertahankan pendirian kita dalam berdebat. Jangan sampai kita menggunakan untuk menjatuhkan lawan kita secara personal ketika berdebat. Yang baik adalah kita harus bisa menciptakan kontra argumen yang sesuai dengan topik perdebatan. Jangan sampai argumen kita malah keluar topik pembahasan. Yang ketiga, pastikan kita berargumen berlandaskan bukti. Artinya harus ada bukti yang nyata karena semua orang bisa mengeluarkan pendapat, tetapi dalam pendapat mereka belum tentu valid selama tidak ada bukti. Yang keempat, ikut nimbrung boleh, asal merupakan salah satu contoh ngeselin yang kerap dilakukan mereka yang asal bunyi. Nimbrung artinya pendapat yang tidak jelas dalam suatu debat atau bahkan diskusi yang mutlak dilakukan. Ya, berbicara, jangan asal bunyi. Tentu gak relevan daripada kita asal nimbrung hanya untuk memberikan komentar yang gak penting. Kenapa kita tidak mengutarakan argumen kita sendiri supaya forum diskusi menjadi lebih interaktif. Yang kelima, tetap tenang dan sabar. Artinya, jangan mudah terpancing emosi. Mendengarkan pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat kita sendiri. Memang terkadang bisa saja bikin emosi, tetapi emosi kita jangan sampai dibiarkan karena emosi bisa menjadi sumber berbagai masalah. Yang keenam, jangan dikit-dikit baper. Artinya, jangan hanya karena pendapat kita ditolak, kita berpikir kalau orang-orang tidak menyukai kita. Begitu juga sebaliknya. Jangan hanya karena kita gak suka sama orang lain, lantas setiap argumen seseorang kita tolak mentah-mentah. Hal tersebut sangat tidak logis dalam berdebat. Kita juga harus bisa menjadikan profesional dalam arti bahwa kita nggak melibatkan perasaan kita, hanya sebatas logika, berpikir, dan pengetahuan saja. Yang ketujuh, mengalah bukan berarti kalah. Dalam debat sesungguhnya hanya tidak ada yang menang dan yang kalah. Apabila argumen kita berhasil dibantah, jangan dianggap sebagai suatu kesalahan. Yang kedelapan, ketika akhirnya debat kita ditolak, hasil kesepakatan 3 days aja. Debat juga tidak melulu harus menghasilkan kesepakatan. Bahkan jika kita lihat dari sisi positifnya, debat tidak berujung membuktikan kebenaran berargumen, pendapat, dan tentunya patut dihargai. Baik teman-teman, dari materi yang saya sudah sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa berdiskusi dan berargumen, kita harus mengetahui syarat-syarat berdiskusi maupun berargumen yang baik, karena berdiskusi dan berargumentasi bukan untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan membuat kita melihat sesuatu hal yang dari berbagai pendapat orang lain dan juga membuka wawasan kita menjadi baru. Tetapi tetaplah rendah hati, jangan takut kalau pendapat kita disanggah atau dilawan, karena hal itu cuma ditakutkan oleh orang-orang yang berpikir sempit. Hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Adil Katalino, Bacura Min Kasaruga, Basengat Kajubata.